morning. How are you today? I hope you all in good condition. Okay students, before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita masih bertemu kembali walaupun dalam jarak jauh. Tentunya teman-teman dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih mempelajari tema 3C, yaitu benda di sekitarku. Sudah memasuki subtema 2, yaitu wujud benda. Seperti apa pembelajarannya pada hari ini? Yuk kita simak video berikutnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini: 1. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat benda cair dan gas dengan benar. 2. Siswa dapat menjelaskan manfaat gotong royong dengan benar. 3. Siswa dapat menjelaskan alat ukur baku untuk mengukur berat benda. Pertemuan kemarin, teman-teman sudah mempelajari sifat-sifat dari benda padat. Nah, hari ini teman-teman akan mempelajari tentang sifat benda cair. Siapa yang tahu apa saja sifat benda cair? Ya, benar. Yuk teman-teman, kita akan membahas satu persatu dari sifat benda cair. 1. Bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Seperti pada gambar ya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda, yaitu gelas, mangkuk, dan botol. Maka air akan berubah bentuk sesuai wadahnya. Sifat benda cair yang kedua yaitu memiliki volume yang tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat atau wadah yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. 3. Massa dan beratnya tetap. Walaupun zat cair itu dipindahkan ke dalam wadah apapun, massa dan beratnya tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. 4. Sifat benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contohnya kita bisa lihat pada air sungai. Air sungai mengalir dari hulu, dari pegunungan menuju hilir atau laut yang letaknya lebih rendah. Sifat benda cair yang kelima, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar. 6. Sifat benda cair yaitu zat cair dapat melarutkan benda. Contohnya, gula akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Sifat benda cair yang ketujuh yaitu zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Sifat zat cair ini dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Sifat benda cair yang kedelapan yaitu menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang. Air akan menekan ke segala arah sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Sifat benda cair yang kesembilan yaitu tidak dapat digenggam. Air atau zat cair tidak dapat digenggam. Zat cair hanya bisa disentuh. Sifat benda cair yang ke-10 yaitu
Zat cair dapat berubah wujud menjadi benda padat atau gas. Seperti contoh pada gambar, air ketika dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi padat, yaitu es batu. Contoh yang kedua yaitu minyak wangi yang bentuknya cair ketika disemprotkan akan menjadi gas. Nah, teman-teman sudah mengetahui ya apa saja sifat dari benda cair itu? Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian akan mempelajari sifat dari benda gas. Apa saja ya sifat dari benda gas itu? Yuk kita simak video berikutnya. Sifat benda gas yang pertama yaitu 1. Bentuk dan volumenya berubah. Gambar seorang anak meniupkan udara pada balon dengan bentuk yang berbeda. Maka bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Sifat benda gas yang kedua yaitu menempati ruang. Hal ini bisa kita lihat ketika kita meniupkan udara ke dalam balon. Udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon. Sifat benda gas yang ketiga yaitu menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat saat meniup balon. Pada saat ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan meletus. Sifat benda gas yang keempat yaitu benda gas tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Sifat benda gas yang kelima yaitu benda gas dapat berubah wujud menjadi zat cair atau zat padat. Contohnya adalah embun di pagi hari, merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Sifat benda gas yang keenam yaitu benda gas tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Yang ketujuh, memiliki massa dan berat seperti ban yang terisi udara akan terasa berat dibandingkan dengan ban yang kempes. Siapa yang tahu artinya gotong royong? Iya, benar. Arti dari gotong royong adalah mengerjakan sesuatu bersama-sama. Di mana saja teman-teman bisa melakukan gotong royong? Ya, benar. Gotong royong dapat dilakukan di lingkungan masyarakat seperti gotong royong membangun pos kamling. Yang kedua, gotong royong juga dapat dilakukan di lingkungan sekolah, seperti contoh gotong royong membersihkan halaman sekolah. Yang ketiga, gotong royong dapat dilakukan di rumah, seperti gotong royong menyiapkan makanan di rumah. Gotong royong dapat bermanfaat loh bagi kehidupan kita. Siapa yang tahu manfaat gotong royong? Ya, benar. Manfaat gotong royong yaitu 1. Menumbuhkan sikap saling membantu. 2. Menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. 3. Meringankan dan mempercepat pekerjaan. 4. Menciptakan persatuan dan kesatuan. Udara termasuk benda berwujud gas. Benda memiliki massa dan volume. Balon udara bisa ditimbang untuk diketahui massanya. Semakin besar massanya, semakin besar berat massa benda itu. Alat ukur baku untuk mengukur massa benda adalah timbangan. Jenis timbangan bermacam-macam. Ada timbangan dapur biasa, digunakan di rumah, misalnya menimbang bahan kue. Ada juga timbangan duduk biasa, digunakan pedagang atau jasa cuci pakaian. Ada juga timbangan besar untuk menimbang benda berat seperti sekarung beras. Timbangan pasar biasa digunakan pedagang. Cara menimbang memakai anak timbangan. Selanjutnya ada juga timbangan bayi untuk menimbang berat bayi. Dan yang terakhir timbangan gantung dapat digunakan untuk menimbang berat benda dengan cara digantung.
Ibu harap setelah kalian mempelajari video pembelajaran pada hari ini, kalian mengetahui apa itu sifat-sifat benda cair dan benda gas, mengetahui apa itu manfaat gotong royong, serta mengetahui juga tentang alat ukur pada berat. Okay students, let's close our lesson today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.